Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 41 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2411301954. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah alias Sabilul Muttaqin Merangin. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning pada materi Khulafaur Rasyidin, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabrak mulai. Hari ini anak-anak semuanya hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit ya? Tidak. Ada kesehatan selalu karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang angka 1 sampai angka 5 semangatnya ada berapa kalian? 5. Ayo coba tepuk semangat. Oke, terima kasih. Ternyata anak semuanya semangat semua pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak, yaitu materi sejarah kebudayaan Islam. Kita akan membahas tentang materi Khulafaur Rasyidin. Untuk lebih memahami materi ini, maka Bapak akan tayangkan video pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. Harus diakui bahwa dalam sejarah dunia pernah diisi oleh hadirnya sistem negara khilafah. Sistem ini memang mengalami evolusi dari awal terbentuknya pada abad ke-7 hingga berakhirnya pada awal abad ke-20. Khilafah berasal dari kata khalafah yang berarti yang menggantikan atau meneruskan. Jadi secara harfiah, seorang khalifah adalah seorang pengganti Nabi Muhammad. Sedangkan khilafah adalah kepemimpinan kaum muslimin yang menggantikan atau meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad. Berdasarkan tradisi awal, pengangkatan seorang khalifah didasarkan pada kesepakatan pemimpin-pemimpin kaum-kaum yang ada dalam komunitas umat muslim. Keputusan para pemimpin kaum-kaum itu kemudian ditaati oleh anggota-anggotanya, atau dalam istilah khususnya ditentukan oleh ijma para ulama, kemudian dibaiat oleh umatnya. Baik, tidak perlu banyak komentar, langsung saja kita mulai kisahnya. Admin akan menyajikan 2 video yang membahas tentang sejarah khilafah dan pengertiannya. Video pertama ini akan membahas sejarah khilafah sejak sepeninggalan Nabi Muhammad hingga berakhirnya kekhalifahan Utsmani. Video kedua, di dunia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diterapkan. Khalifah pertama di dunia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ditetapkan sebagai khalifah segera setelah Nabi Muhammad wafat tahun 632. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai pengganti Nabi Muhammad oleh umat Islam di sebuah balairut yang disebut Saqifah
yaitu ketika dirinya tampil berorasi untuk menentang kelompok Ansor yang tidak mengangkat seorang khalifah dari golongannya sendiri. Umat Islam ketika itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Kelompok Muhajirin adalah para imigran yang bersama Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kelompok Ansor adalah penduduk lokal Madinah yang telah beragama Islam dan berjuang bersama dengan Nabi. Baik kelompok Muhajirin maupun kelompok Ansar, keduanya sebenarnya juga terdiri dari beberapa kaum. Tapi kita tidak perlu bahas secara detail di sini. Ketika Nabi Muhammad wafat, kelompok Ansar ingin mengangkat seorang khalifah dari kelompoknya sendiri. Jika hal itu tidak diterima, dari kelompok ini menawarkan opsi setiap kelompok dipersilakan untuk mengangkat khalifahnya sendiri-sendiri. Dengan hal itu, Abu Bakar tampil berorasi di tengah-tengah musyawarah para pemimpin kelompok Ansar tersebut. Abu Bakar menentang rencana mengangkat seorang khalifah dari kelompok Ansar dan menolak ide setiap kelompok boleh mengangkat khalifahnya sendiri-sendiri. Abu Bakar mengusulkan agar kelompok Ansar memilih satu dari dua nama yang diusulkannya, keduanya dari kelompok Muhajirin, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Para pemimpin kelompok Ansar menolak dua nama yang diajukan oleh Abu Bakar. Mereka justru memilih Abu Bakar sendiri untuk menjadi khalifah. Abu Bakar tidak lain adalah mertua Nabi Muhammad, ayah Aisyah. Abu Bakar adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Setelah para pemimpin kelompok Ansar sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah, seluruh kaum dalam kelompok itu kemudian membayar. Ya, yang sudah ditayangkan ke dalam video pembelajaran tadi. Khalifah siapa saja? Abu Bakar. Yang kedua? Umar. Iya, Umar bin Khattab. 3? Ya, yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Menyikapi permasalahan ini. Ya, tadi sudah menyaksikan videonya. Kalian coba bayangkan, ya, kembali belakang lagi, bahwasanya kalian duduk di kondisi seperti saat Rasulullah habis wafat, di sana tidak ada kepemimpinan, otomatis terjadi kebingungan. Disinilah letaknya dari anak-anak semuanya untuk bisa berdiskusi bersama, memutuskan masalah, ya, agar kepemimpinan yang tadinya dipimpin langsung oleh Rasulullah bisa dilanjutkan. Dibagi 4 kelompok, ada kelompok Abu Bakar atau kelompok 1, ada kelompok Umar, kelompok 2, ada kelompok 3 yaitu kelompok Utsman, dan kelompok 4 yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenisa Sari dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang: Nurjanisa, Rizka Cynthia, Reva Ruzana, Elsa, Dian, Tia, yang akan menyampaikan materi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Ia dikenal karena keteguhannya dan keberaniannya dalam mempertahankan Islam dari kaum murtad dan nabi palsu pada masa kepemimpinannya. Al-Quran pertama kali dibukakan. Ia juga memulai ekspansi keluar Zariyah Arab. Kebijakan penting: perang Radiah melawan kaum murtad dan pengumpulan dan pembukaan Al-Quran. Nilai yang diteladani: amanah, keberanian, dan kesetiaan terhadap ajaran Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan keunikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang keluar dari permasalahan yang pelik. Ia memiliki kesabaran, fakih, penyabar, rendah hati, birai, juhud, dan
As-Siddiq ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW As-Siddiq langsung membenarkan dan mengimaninya pada peristiwa Isra Mi'raj. Ia membenarkan tanpa ragu ketika Nabi Muhammad SAW sakit, yang dipesan menjadi imam adalah beliau dan orang yang menerima perjanjian Hudaybiyah. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan inovatif dalam pemerintahan. Di awal kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang pesat hingga ke Persia, Syam, dan Mesir. Ia membentuk sistem administrasi dan menetapkan kalender hijrah, kebijakan penting, pembentukan Baitul Mal, penetapan kalender hijriah, pembagian wilayah administrasi dan pengangkatan gubernur. Untuk lebih memahami tentang materi kami, kita akan sajikan video berikut ini. Inilah kisah singkat Khalifah Umar bin Khattab, sang singa padang pasir. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat sederhana meskipun memiliki kekuasaan yang luas. Ia tidak hidup dalam kemewahan seperti para raja, tetapi memiliki gaya hidup yang bersahaja. Bahkan pakaiannya seringkali penuh tampalan, dan ia tidur di atas tikar kasar. Kesederhanaan dan ketegasannya dalam menegakkan keadilan membuatnya dicintai dan dihormati. Utsman bin Affan dikenal sebagai khalifah yang lembut dan dermawan. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah standarisasi mushaf Al-Quran yang kemudian disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Masa pemerintahannya menghadapi konflik internal yang menyebabkan ketidakstabilan kebijakan. Untuk memahami materi kami, silakan lihat video berikut ini. Segala yang mengalir, kisah dermawan Utsman bin Affan. Madinah dilanda kekeringan, hujan tak turun, tanah mengering, dan satu-satunya sumber air hanyalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, namanya Sumur Rauma. Setiap tetes air dijual mahal, kaum muslimin kehausan, anak-anak menangis, para wanita membawa wadah kosong, tapi pulang tanpa apa-apa. Rasulullah melihat itu, lalu bersabda, siapa yang membeli sumur Rauma dan menjadikannya untuk umat, maka baginya surga. Tak lama, datanglah seorang sahabat, seorang dermawan berhati lembut, Utsman bin Affan. Ia tak banyak bicara. Ia temui sang pemilik sumur, dan dengan hartanya yang bersih, ia membeli separuh hak atas air itu. Ia izinkan kaum muslimin mengambil air secara gratis. Selama masa jabatannya sebagai khalifah, Ali menghadapi banyak tantangan. Selalu patuhi prinsip keadilan dan keadilan. Kebijaksanaan dan keberanian Ali masing-masing mempunyai Islam saat ini. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang dikenal sangat cerdas dan berani. Pemerintahannya penuh tantangan karena banyak terjadi fitnah dan perang saudara seperti perang Jamal dan perang Siffin. Meski begitu, ia tetap konsisten menggerakkan keberanian, kebijakan penting, menyelesaikan konflik internal umat Islam, menjaga persatuan umat dan tegak fitnah. Nilai yang diteladani ilmu kendali keberanian dan keteguhan hati. Jelasnya kita akan menayangkan pembelajaran tentang Ali bin Abi Thalib. Pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah,
pemimpin yang adil dan bijaksana. Selanjutnya yang ketiga yaitu tegas dalam kebenaran, seperti halnya Umar bin Khattab. Dia tegas. Dari pelajaran hari ini kita harus menyiapkan diri kita untuk membangun masa depan yang lebih baik, di mana masa depan itu perlu dirancang, perlu dipersiapkan dengan baik supaya kita kelak menjadi orang-orang yang sukses, menjadi pribadi-pribadi yang sukses, sehingga tentunya bukan hanya sukses di dunia saja, tetapi kita juga sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dikerjakan masing-masing kelompok untuk lebih memahami materi yang disajikan tadi. Kan? Nih, doa untuk pulang. Sabra doa ulang. Bismillah.